yang diberkati Tuhan dimanapun engkau berada saat ini, mari di hari Sabat Tuhan yang kudus ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan, karena Dia yang pemilik kehidupan kita sepenuhnya. Sebab itu mari kita mau tenangkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan di hari Sabat Tuhan yang kudus ini. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur hanya bagi Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan kami Bapa. Engkaulah penjunan kami Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang ada dalam kehidupan kami. Engkau yang tahu apa yang ada dalam pikiran kami. Dan Engkau tahu apa yang saat ini kami perlukan dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh Kau Bapa yang mengasihi kami. Sungguh Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Rancangan-Mu sungguh indah atas kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, di hari Sabat Tuhan yang kudus ini, kami rindu membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami rindu Bapa bersekutu dengan Engkau, mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau, sehingga Tuhan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau menuju kemenangan demi kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni kami, kuduskan setiap kami Tuhan. Kami siap menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami siap membawa syukur kami. Kami siap bermazmur bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang rindu merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang akan kita lalui dalam kehidupan kita, kita tetap kuat, kita tetap mampu karena Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan tiada pernah sederhana.
harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu itu yang memegang setiap kami Tuhan, yang membawa kami berjalan menuju kepada kemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Lanjutkan karya-Mu atas kami. Kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terbang tinggi bagai Raja Wali, mengatasi badai kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu kami tenang bersama dengan Engkau. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami mampu karena Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan bersorak-sorai di dalam nama-Mu Tuhan. Setiap kita yang bersukacita, mari bersama kita katakan amin. Kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Siap terbang bersama dengan Tuhan saudara? Amin. Kita mau angkat pujian di kepada Tuhan. Firman Tuhan ada berita bagi kaki kita, terang bagi setiap jalan-jalan kita. Haleluya. Katakan firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yes, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Yes, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita akan bersama dengan Tuhan, karena Dia Yesus yang senantiasa ada bersama dengan kita. Haleluya. Mari lebih lagi kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Ya, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Benar Tuhan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Ya, firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Yang siap terbang katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, ya, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang. Oh,
sebab itu jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Pagi-pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, karena Dia adalah dasar dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita, kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami rindu memberi hidup kami kepada Tuhan. Selagi nafas kehidupan ini masih ada dalam hidup kami, kami rindu mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami untuk Engkau Tuhan. Terlebih lagi Bapa, di hari-hari yang semakin kejam ini, biarlah Tuhan kami tetap berada di dalam jalan kebenaran-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, ya Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Yesus Engkau baik bagiku. Amin Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari nyatakan kesetiaanmu kepada Tuhan, lebih lagi kepadanya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, ya Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, ya Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Katakan, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Benar Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu menginginkan kami agar bisa menjadi seperti yang Engkau ingini. Dan Engkau melakukan banyak hal baik, perkara-perkara luar biasa dalam hidup kami, bukan tanpa tujuan, tapi karena Engkau ingin sungguh-sungguh agar kami semakin hari serupa seperti Engkau. Bawalah kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam rencana Tuhan, dan buat agar kami semakin mengerti apa makna dari hidup kami sesungguhnya. Dan biarlah pada pagi hari ini, di minggu ini ya Bapa, kami mendapatkan kembali hal yang baru yang akan membawa kami semakin dalam mengerti akan pribadi-Mu, mengenal akan Engkau. Di dalam nama Yesus
Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir dan siap melawat kami semua. Haleluya. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur bisa kembali memiliki kekuatan, kesehatan, tentu semua karena anugerah Tuhan. Dan tentu karena Tuhan masih percaya bahwa hidup kita masih bisa berguna dan bisa menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, pada minggu ini tema firman Tuhan atau pesan Tuhan ini saya beri tema yaitu pertahankan fokus. Pertahankan fokus ya saudara ya. Di dalam Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai yang ke-13 ini tentang perumpamaan mengenai 5 gadis bodoh dan bijaksana. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Haleluya. Saudara, kita semua telah mengetahui bahwa maksud dari perumpamaan ini adalah menceritakan atau mengumpamakan tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Yesus mulai menggambarkan lewat perumpamaan ini ada 2 kelompok atau 2 jenis orang yang disebutnya sebagai orang yang bijaksana. Digambarkan dengan perempuan yang membawa pelita, tetapi tidak hanya pelita, tetapi juga membawa minyak cadangan. Tetapi ada golongan yang disebut orang bodoh, yaitu orang yang hanya bawa pelita, tapi tanpa membawa cadangan. Saudara, 2 jenis orang ini sebetulnya tampak sama sejak dari awal, sama. Kelompok yang disebut bijaksana ini bukanlah orang atau bukanlah gadis yang tahu kapan mempelai itu datang. Sama-sama tidak tahu. Gadis yang bijaksana juga bukan berarti punya pelita yang lebih baik. Sama-sama bawa pelita. Bukan juga berarti mereka ini disebut bijaksana karena tidak tidur sama sekali menunggu sang mempelai datang. Tidak, sama-sama tertidur, sama-sama di tempat yang sama, tempat menunggunya sama, pelitanya sama. Hanya satu saja perbedaan. Bayangkan saudara, dari sekian banyak persamaan, mereka sama-sama tahu informasinya bahwa mempelai akan datang, dan sama-sama tahu bahwa mereka tidak pasti kapan mempelai datang. Sama-sama menunggu di tempat yang sama, sama-sama tidur, sama-sama istirahat, sama-sama menunggunya. Tetapi cuma satu perbedaan sehingga mereka mengalami pengelompokan yang beda. Dan yang membedakan mereka justru di akhir hidup atau justru menjelang kedatangan mempelai, barulah mereka tampak bedanya. Bukankah ini sesuatu yang sangat patut untuk kita waspadai, saudara ya? Karena kalau perbedaan itu nampak jauh-jauh hari, tentu kelompok orang yang tidak bawa persiapan minyak akan segera mempersiapkan minyaknya. Cuman masalahnya adalah justru menjelang sang mempelai itu datang, di detik-detik terakhir mempelai itu akan datang, mereka baru menyadari bahwa ternyata mereka tidak punya persiapan.
Saudara, kalau boleh saya simpulkan bahwa yang membedakan kedua kelompok ini adalah orang yang atau gadis yang disebut bodoh ini sebetulnya mereka kehilangan fokus. Kenapa bisa? Ya, karena dari awal mereka punya tujuan yang sama. Tujuannya sama, menunggu sang mempelai. Bayangkan. Ya, lain cerita kalau mereka tujuannya beda, motivasinya beda. Lain cerita, tetapi ini punya tujuan yang sama, menunggu di tempat yang sama. Saudara, bukankah ini menggambarkan bahwa ada banyak orang yang hari ini punya tujuan yang sama saat datang kepada Tuhan, saat datang beribadah, saat melayani Tuhan, tujuannya sama, saudara. Tetapi dan mungkin kita tidak bisa membedakan mana yang motivasinya benar, dan kita tidak berhak untuk menghakimi karena penghakiman hanya milik Tuhan. Tetapi nanti kita baru bisa mengetahui di akhir, dan ini yang berbahaya, yaitu justru detik-detik terakhir menjelang sang mempelai itu datang. Maka tidak ada waktu lagi untuk berbenah, tidak ada waktu lagi untuk persiapan. Ya, jadi hari-hari ini mari kita pertahankan fokus. Tuhan sudah jelas memberikan kita arahan, memberikan kita satu jalur, memberikan satu jalan tujuan hidup kita di bumi ini untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, memenangkan banyak jiwa dan menjadi saksi Kristus. Itu yang seharusnya menjadi fokus kita selama kita hidup, yaitu untuk serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Itu yang patut kita waspadai. Oleh sebab itu saya ingin sampaikan bahwa kita harus pertahankan fokus, saudara. Fokus itu adalah kemampuan untuk memusatkan pandangan. Di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-34 mengatakan demikian, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ya, saudara, jadi Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa sama halnya kalau kita menyaksikan televisi, siaran yang kita tunggu-tunggu ternyata siarannya buram, saudara ya. Ternyata siaran yang sudah kita tunggu-tunggu gambarnya tidak terlalu jelas, buram. Maka apa yang terjadi? Kita tidak lagi fokus untuk menyaksikan itu, sehingga saudara ada keinginan, mulai muncul keinginan untuk menghentikan acara itu dan berpindah ke saluran yang lain. Kita mulai berpindah fokus, kita tidak lagi bisa bertahan. Karena memang apa yang kita pandang di mana sasarannya tidak jelas, maka kita akan mudah sekali untuk berganti fokus. Saudara, kalau mata kita ini masih tertuju kepada banyak hal, tidak tertuju kepada panggilan Tuhan, maka kita akan gampang sekali kehilangan fokus. Saudara, perintah Tuhan kepada Adam jelas, beranak cuculah, penuhilah bumi. Tetapi ketika iblis datang, ya, iblis berkata, kamu bisa menjadi seperti Allah. Nah, saudara, kita lihat di sini mereka mulai kehilangan fokus. Nah, orang yang punya fokus itu sulit dikalahkan, karena orang yang punya fokus dia punya cara hidup yang berkualitas, disiplinnya sangat tinggi. Seorang yang punya cita-cita yang sangat kuat, dia fokus terhadap cita-citanya, semua upaya dilakukan. Dia sangat disiplin untuk meraih cita-citanya, sehingga dia tidak mudah untuk digoyahkan. Sudah, kenapa kita harus belajar? Kenapa gereja harus mengajarkan tentang fokus? Apakah itu terlalu penting, saudara? Seperti yang saya katakan, salah satu cara iblis hari-hari ini untuk merebut jiwa-jiwa supaya terhilang dari genggaman tangan Bapa, yaitu dengan cara merubah fokus. Hari-hari ini, saudara, ada banyak sekali goncangan, ditebarkan ketakutan tentang pandemi, krisis ekonomi, dan segala sesuatu. Ketakutan mulai menyerang dan mengikat banyak anak Tuhan, sehingga mereka lupa dengan janji-janji Tuhan, karena mereka sudah semakin memperbesar ketakutan daripada memperbesar kekuatan iman, saudara. Tetapi saya ingatkan pada pagi hari ini, mari anak-anak Tuhan, kita tetap fokus kepada janji Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa mempertahankan fokus, saudara ya? Yang pertama, saudara, mulailah untuk memperhatikan tempat, ya, memperhatikan tempat, saudara. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita melihat anak-anak kita sedang menghadapi ujian, mereka ingin sekali konsentrasi untuk belajar, mereka ingin sekali fokus untuk belajar. Apa yang mereka lakukan? Mereka cari tempat yang sepi, mereka cari tempat yang bebas dari gangguan. Atau mungkin saudara yang sedang
punya banyak sekali tanggung jawab bekerja, tuntutan pekerjaan, ada tugas-tugas yang menumpuk, maka saudara tentu akan berusaha mencari tempat yang nyaman tanpa ada gangguan, saudara. Jadi tempat itu sangat-sangat menentukan, sangat memberikan dukungan bagi kita supaya kita memiliki konsentrasi, tetap mempertahankan fokus. Matius 14 ayat 22 hingga 23 ini bukti bahwa Yesus pun ingin mempertahankan fokus terhadap perintah dari Bapa. Dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Sudah perhatikan, Yesus harus memerintahkan muridnya untuk mendahuluinya ke seberang, menyuruh orang banyak pulang, kemudian Yesus baru naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Kita bisa lihat di sini, Yesus ternyata butuh tempat tersendiri, tempat khusus supaya dia bisa berdoa, punya hubungan pribadi dengan Bapa. Saudara, demikian juga kita, kalau kita ingin tetap mempertahankan fokus, tidak mudah terlena, tidak mudah tergoyahkan oleh apapun juga. Saudara, perhatikan tempat di mana kita berada. Saudara ingat Yesus waktu benar-benar ingin kembali kepada perintah Bapa di dalam tekanan yang begitu hebat sampai dikatakan Alkitab Yesus sedang dalam ketakutan. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus mencari tempat, yaitu di Taman Getsemani. Dia mengajak 3 orang muridnya, tetapi dikatakan bahwa 3 orang itu disuruh berhenti dan Yesus maju lebih jauh lagi untuk berdoa seorang diri. Saudara, di sini Yesus benar-benar ingin mendapatkan kekuatan supaya tetap bertahan pada fokus, yaitu perintah, yaitu kehendak Bapa. Ya, nah saudara, tempat sekali lagi sangat mendukung untuk bisa mempertahankan fokus. Ya, saudara, tempat seperti apa sekarang hari-hari ini? Mari kita ingat-ingat baik-baik, kita renungkan tempat seperti apa yang paling sering kita kunjungi, di mana waktu kita paling banyak terkuras, di mana kita berada yang membutuhkan waktu kita banyak terkuras. Apakah di depan handphone, di depan televisi, atau di depan Alkitab, saudara? Tempat di mana kita berada itu sangat mendukung fokus kita akan panggilan, akan perintah Tuhan. Saudara, Daud pernah kehilangan fokus. Kita mengenal Daud pribadi yang sangat luar biasa. Dia taat melakukan segala perintah Tuhan. Dia diurapi Tuhan. Dia sangat dipercaya dengan perkara yang besar oleh Tuhan. Dia raja yang besar sepanjang masa. Tetapi ternyata Daud pernah mengalami yang namanya gagal fokus. Dia kehilangan fokus, saudara, gara-gara apa? Dia salah tempat, ya. Dalam 2 Samuel kita bisa memperhatikan, kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dan 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, ya, maka Daud malah menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara, ketika semua raja berperang, Daud memilih untuk tinggal sendiri di Yerusalem. Justru dia memerintahkan panglimanya yang namanya Yoab. Mereka semua mengalami kemenangan besar, sementara Daud justru ada di tempat yang salah, yaitu di rumahnya sendiri. Ayat kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Nah, diperhatikan saudara, tampak kepadanya dari soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lihat saudara, ketika seorang yang diurapi Tuhan tidak berada di tempat yang tepat, ternyata dia pun bisa kehilangan fokus. Dia bisa, saudara, gagal mempertahankan fokusnya. Dan kita tahu kelanjutan cerita ini. Daud akhirnya berzina dengan Batsheba. Dia bahkan menutupi dosanya dengan membunuh suaminya dan seterusnya. Sudah hari ini, kalau kita merasa seringkali berada di tempat yang tidak semestinya, mari kita segera berbenah, saudara. Ya, kita harus segera berbenah.
Apa yang saya maksudkan saudara, terlalu sering saya mendengarkan pertanyaan, apakah keadaan hari ini bisa kembali normal seperti dulu? Kapan semua hal ini akan berakhir? Enak sekali zaman dulu. Saudara perhatikan, hari-hari ini Tuhan sedang mengajak kita untuk berperang. Hari-hari ini Tuhan sedang melatih kita untuk berperang, saudara. Kalau Tuhan ngajak perang, marilah kita ada di medan pertempuran. Jangan kita berpikir untuk santai-santai lagi. Ya, kalau Tuhan ngajak berperang, jangan kita berpikir coba kembali ke masa yang dulu lagi. Tidak, saudara. Tempat yang paling aman saat peperangan adalah di medan perang. Karena apa? Di medan perang Tuhan ada di sana, saudara. Ketika kita tidak ada di tempat yang sebenarnya, kita akan gampang sekali kehilangan fokus, saudara. Tempat ini juga berbicara tentang pergaulan. Kalau kita tahu ada kisah mengenai orang lumpuh yang benar-benar ingin sembuh dan ingin sekali berjumpa Yesus, tapi ternyata mereka terhalang oleh kerumunan orang banyak yang sangat berdesak-desakan. Tapi untung saja orang lumpuh ini bisa sampai di situ karena diantar oleh 4 orang sahabatnya. Dan 4 orang sahabat ini akhirnya, untungnya orang lumpuh ini punya sahabat yang baik, punya pergaulan yang benar, sehingga meskipun terhalang oleh kerumunan orang, mereka tidak kehilangan fokus. Fokus mereka tetap sama, berangkat dari rumah ingin ketemu Yesus dan sembuh. Mereka ingin pulang dan mengalami kesembuhan. Mereka tidak menjadikan kerumunan orang sebagai penghalang. Mereka akhirnya berinisiatif untuk menggotong kawannya ini sama ranjang-ranjangnya sekalian, diangkat naik ke atap rumah dibongkar, dan diturunkanlah ranjang atau tilam teman yang sedang lumpuh ini, diturunkan ke bawah tepat berada di depan Yesus. Dan akhirnya Yesus berkata, karena imanmu maka sembuhlah engkau. Saudara, coba kita bayangkan kalau seandainya si lumpuh ini tidak punya pergaulan yang baik, kalau teman-temannya tidak punya kekuatan iman, tentu ketika teman-temannya mengantar dia dan dihadang oleh kerumunan orang, pasti semua akan berkata kita pulang saja, karena tidak mungkin kita bisa bertemu Yesus dengan kerumunan orang yang sebanyak ini. Saudara, sekali lagi, di mana kita berada saat ini? Kalau tempat di mana kita berada, kita punya pergaulan yang tidak mendukung iman kita, maka kita akan jauh sekali untuk mengalami mujizat Tuhan, dan kita akan kehilangan fokus, dan kita tidak jauh beda, saudara, dengan 5 gadis yang bodoh ini. Nah, saudara, itu hal pertama. Yang kedua, saudara, supaya kita bisa mempertahankan fokus, kalau yang pertama kita harus memperhatikan tempat, yang kedua kita harus memperhatikan waktu istirahat. Ya, perhatikanlah waktu istirahat. Kalau kita pernah bepergian melewati jalan tol, kita selalu melewati atau melintasi di beberapa titik di sepanjang jalan tol itu ada tempat istirahat atau rest area. Tujuannya apa? Supaya untuk memberikan tempat bagi para pengendara untuk beristirahat sejenak. Karena kita tahu bahwa istirahat sejenak pun itu sangat membantu supaya setiap pengendara kembali pada fokusnya, kembali segar untuk melanjutkan perjalanan. Saudara, kalau kita menjalani hari-hari ini dengan segala tekanan memang membuat kita semua lelah. Oleh karena itu kita perlu saat istirahat. Apakah itu alkitabiah? Sangat alkitabiah. Karena dalam keadaan tertentu Tuhan memang harus membuat umatnya tertidur. Adam pernah dibuat Tuhan tidur karena Tuhan melihat Adam ini sedang berjuang untuk mencari pasangan hidup yang tepat, tapi tidak menemukan juga. Adam berjuang sendiri sehingga tidak segera menemukannya. Oleh sebab itu Tuhan membuat Adam tertidur, dan sampai akhirnya Tuhan mengambil tulang rusuk Adam, Hawa diciptakan. Memang ada kalanya, saudara, ketika kita berjuang seorang diri, seringkali, saudara, kita kebingungan. Semua cara sudah kita lakukan, tetapi tidak ada kunjung hasil, tidak ada hasil yang seperti kita mau. Tetapi justru saat kita memberi waktu Tuhan untuk berkarya, di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini sangat indah sekali, tapi seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang malas. Mereka berpikir, kalau Tuhan memang memberkati kita saat kita tidur, buat apa kita bekerja?
Saudara, sebetulnya ayat ini aslinya bahasanya bukan begitu, karena dari terjemahan bahasa Inggris King James Version dikatakan for so he giveth his beloved sleep. Artinya dia atau Tuhan itu memberi orang yang dicintainya tidur. Jadi artinya Tuhan itu memberikan tidur, bukan Tuhan memberikan roti itu pada waktu tidur, tetapi tidur itu diberikan Tuhan. Jadi Tuhan itu ada saatnya Tuhan itu memberikan tidur, membuat orang-orang yang dikasihinya itu tidur. Kalau sampai anaknya tidak mau tidur, dipaksa tidur, saudara, dipaksa tidur. Ada kondisi tertentu yang Tuhan pakai agar anaknya tidur, dipaksa tidur. Ya, di dalam Nehemia 13 ayat 18 dikatakan, bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Saudara, singkatnya ayat ini berkata Tuhan itu izinkan umatnya mengalami pembuangan ke Babel karena mereka itu tidak pernah menghormati hari Sabat. Sudah tahu hari Sabat adalah hari perhentian, hari istirahat, itu Sabat. Karena umat Israel itu tidak menghormati Sabat. Waktunya Sabat, waktunya berhenti, waktunya beribadah, mereka justru sibuk dengan aktivitas mereka, sehingga Tuhan memaksa mereka untuk istirahat. Dengan cara apa? Timpakanlah malapetaka, mereka mengalami pembuangan, saudara. Tuhan menganggap bahwa waktu istirahat itu sangat penting, saking pentingnya sampai istirahat itu masuk di dalam 10 perintah Allah. Saya menganggap ini sangat penting karena masuk di dalam 10 perintah Allah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau saudara mau buka di Alkitab saudara masing-masing, saudara bisa dapati dari perintah pertama sampai perintah ke-10. Hanya perintah ingat dan kuduskan hari Sabat ini yang harus ditulis sampai 3 ayat, saudara. Artinya ayat ini begitu mendasar. Perintah yang paling panjang penjelasannya ini adalah ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Jadi menurut saya memang waktu Sabat adalah waktu khusus bersama Tuhan yang merupakan kewajiban, saudara. Sabat buat Tuhan artinya berhenti bekerja untuk Tuhan. Ada banyak orang berhenti bekerja tetapi untuk kesenangan dirinya sendiri. Berhenti bekerja, meluangkan 1 hari berhenti bekerja tetapi untuk kepuasan diri. Yang Tuhan maksud Sabat itulah berhenti bekerja tapi untuk Tuhan, saudara. Bukan untuk handphone, bukan untuk televisi, bukan untuk drama Korea, saudara ya. Dan kita perlu punya waktu istirahat hanya untuk Tuhan. Renungkan firman Tuhan, memuji, menyembah, ucapkan syukur, dan ada banyak cara lain untuk kita punya waktu dengan Tuhan. Saudara, jika kita mau sadar bahwa sebetulnya sekarang Tuhan ini sedang memaksa kita untuk lebih banyak istirahat, mau tidak mau, hari-hari ini semua orang berteriak pada Tuhan, minta pertolongan, karena tidak ada hal lain lagi yang bisa kita usahakan, tidak ada hal lain lagi yang bisa kita perjuangkan. Dalam hal seperti ini, dalam hari-hari yang berat seperti ini, kita hanya membutuhkan pertolongan Tuhan saja. Yesaya 58 ayat 13-14, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan berkendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, bisakah kita menjadikan hari Sabat sebagai hari kenikmatan? Bisakah kita menjadikan hari Sabat, hari kudus Tuhan adalah hari yang mulia? Saudara, ketika kita bisa menjadikannya Sabat sebagai sebuah kenikmatan, sesuatu yang kita tunggu-tunggu, ya, maka Tuhan mengatakan, aku akan memberikan engkau kesenangan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Tanpa istirahat kita akan kehilangan fokus,
kita akan kehilangan kita akan kehilangan konsentrasi. Tapi kalau kita ada waktu istirahat sejenak, kekuatan kita pulih, maka sekalipun hanya sebentar kita beristirahat, tetapi kita akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Saudara, hari-hari yang berat ini sungguh Tuhan ingin agar kita istirahat, punya waktu untuk Tuhan, sehingga kita mampu kuat untuk melangkah lebih jauh lagi. Jangan sampai kita kehilangan fokus. Yang terakhir, saudara, supaya kita bisa mempertahankan fokus setelah kita memperhatikan tempat, memperhatikan waktu istirahat. Yang kedua, mari kita memperhatikan janji yang mengikat. Ya, kita ini diikat janji. Selalu ingat akan ikatan sebuah janji itu akan membantu kita kembali kepada fokus kita, saudara ya. Kita sudah berjanji bahwa untuk ikut Yesus sampai pada kesudahannya, seharusnya itu yang membuat kita tetap tertuju kepada panggilan Tuhan. Kita lihat apa yang dialami para murid-murid di dalam Lukas 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kita lihat sebuah keputusan yang luar biasa dari orang-orang yang sudah bekerja, yang mapan, punya pekerjaan. Mereka seorang penjala ikan, mereka pengusaha di laut atau nelayan, saudara. Tetapi mereka pada saat itu juga mengambil keputusan untuk meninggalkan semuanya, meninggalkan jalannya, meninggalkan perahu, meninggalkan keluarga, dan mengikut Yesus. Ini sebuah keputusan yang luar biasa. Tapi sayangnya, empat pasal berikutnya setelah mereka telah sah menjadi murid Yesus, Lukas 9 ayat 46 mengatakan, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Saudara, kita lihat di sini, awalnya mereka memulai dengan baik, yaitu mereka bersukacita, saking sukacitanya tanpa paksaan. Mereka rela tinggalkan semuanya asalkan bisa ikut Yesus. Tetapi ternyata di tengah jalan mereka mulai bertengkar tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Seakan-akan mereka lupa dengan tujuan semula mengikut Yesus. Mereka seakan-akan kehilangan fokus. Untuk apa mereka meninggalkan semuanya dan ikut Yesus? Saudara, jadi yang penting sebetulnya bukan bagaimana memulai, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan. Kita semua luar biasa bisa memulai dengan mengikut Yesus, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menyelesaikan. Oleh sebab itu tadi dari awal saya katakan, yang membedakan antara gadis bodoh dan bijaksana justru di di ujung atau di detik-detik terakhir menjelang kedatangan sang mempelai. Mereka mengawali dengan baik 10 gadis ini, tetapi mereka hanya 5 yang mengakhiri dengan baik. Saudara, seringkali tujuan awal itu murni, tulus, tetapi di tengah jalan bisa berubah. Seringkali dan paling sering itu dikarenakan karena egois atau mementingkan diri sendiri. Kalau di saat-saat kampanye, pemilihan kepala daerah atau pemilihan pemimpin, semua pasti berkampanye dengan menyampaikan tujuan-tujuan yang baik dan tulus, saudara ya. Mereka berkata semua demi rakyat, semua demi kepentingan bersama. Tapi seringkali di tengah jalan bisa berubah. Ya. Dan mungkin bisa jadi ini karena kepentingan diri sendiri. Saudara, saat kita sedang berdoa tentang sesuatu, kita bersemangat. Dan ketika jawaban itu tiba, kita hidup di dalam kelimpahan, saudara, seringkali kita lupa dengan tujuan awal kita. Ada orang yang awalnya membangun sebuah pernikahan dengan semangat, dengan berapi-api, ingin membangun rumah tangga yang takut Tuhan, yang berhasil, yang diberkati. Tetapi sekali lagi, hanya karena mementingkan diri sendiri, ada beberapa orang yang akhirnya lupa diri, melupakan keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, bahkan melupakan Tuhan, kehilangan fokus, saudara. Dan sekali lagi yang jelas, yang menyebabkan fokus itu kacau, itu adalah mementingkan diri sendiri. Ayat penutup Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, saudara,
10 gadis ini memulai dengan baik, tetapi punya akhir yang berbeda karena mereka, 5 yang bodoh ini ternyata mereka lebih mementingkan diri sendiri. Mereka tidak lagi mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk penyambutan, sampai-sampai mereka tidak punya waktu untuk membeli minyak. Padahal mereka punya uang. Dari mana saya tahu, saudara? Karena mereka yang bijaksana berkata, jangan engkau meminta minyak dari kami, karena kalau engkau minta maka tidak akan cukup untuk engkau dan aku. Lebih baik engkau pergi ke penjual minyak. Dan ternyata mereka berangkat, artinya mereka punya uang. Tetapi karena mereka mementingkan diri sendiri, uang itu tidak digunakan untuk persiapan penyambutan mempelai. Mereka mungkin menggunakan uangnya hanya untuk kepentingan mereka sendiri, saudara. Saudara, kita akan gagal mempertahankan fokus jika kita masih mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan kepentingan Tuhan. Sekarang Tuhan ini sedang membawa kita untuk memasuki hari-hari yang terakhir. Tidak ada yang tahu kapan Yesus datang, tetapi nasihat firman Tuhan hari ini adalah tetaplah berjaga-jaga, pertahankan fokus supaya kita akan tergolong sebagai wanita-wanita yang bijaksana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau ajari kami, Engkau bawa kami untuk lebih dalam memahami akan apa yang Engkau sedang inginkan, yang Engkau sedang kehendaki di akhir-akhir zaman ini, di hari-hari yang terakhir ini. Bantu kami Roh Kudus agar kami tetap bisa mempertahankan fokus, mulai memperhatikan tempat di mana kami ada, mulai memperhatikan waktu untuk istirahat, mulai memperhatikan janji yang mengikat antara kami dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau memberkati umat-Mu, Engkau mengurapi kami semua. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan tiba waktunya kita akan memberikan korban syukur kita lewat persembahan. Mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu bahwa kami harus menggunakan waktu kami lebih baik lagi di hadapan Engkau, karena kami tidak tahu kapan waktu kami kembali kepada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk kami boleh lebih lagi mendekat kepada-Mu, mengingat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami dengan firman-Mu, dengan segala urapan yang baru dalam berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memberikan korban syukur kami di dalam Engkau Tuhan. Dengan segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami mau belajar memberi yang terbaik untuk Engkau Bapa. Berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, untuk kembalikan dengan hujan berkat dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita memberi dengan sukacita sambil bersemangat kita jalankan kita akan pujian Tuhan. Berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatinya anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Amin. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Kita pasti diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan pujian kita mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya kita andalkan dalam hidup kita. Haleluya. Satu-satunya
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang tetap dekat, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi dengan iman katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami yakin Tuhan satu-satunya penolong kami yang tidak mungkin terlambat memberikan pertolongan hanyalah Engkau Yesus namanya. Oleh sebab itu kami selalu berharap dan menaikkan permohonan hanya ke dalam nama-Mu saja ya Bapa. Kami percaya Tuhan tetap berkarya mendatangkan kebaikan. Sekalipun menurut kami hari ini adalah hari yang jahat, tetapi kami percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Kami percaya Tuhan bisa pulihkan negeri kami. Tuhan berikan kekuatan kepada gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, agar kami tetap bisa bertahan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami tidak kehilangan fokus sampai waktu kedatangan Tuhan tiba. Ya Bapa, biarlah Tuhan sendiri akan melawat gereja-Mu. Engkau sendiri akan melawat umat-Mu ya Bapa. Berikan kami kelembutan hati di akhir zaman ini, agar kerinduan kami bertambah untuk mencari Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Kami tidak mudah untuk tergoyahkan dengan segala tawaran atau kemudahan yang dunia tawarkan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk bisa menghadapi hari-hari ini, untuk anak-anak kami dan semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Biarlah segala hal yang seringkali mendatangkan ketakutan kami mampu menepisnya di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan untuk melewati hari-hari ini. Engkau memberkati segala pekerjaan usaha, pendidikan anak-anak, dan segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan untuk kami kelola. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada yang sudah menyaksikan dan mendengarkan pesan firman Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah mereka semua boleh mendapatkan berkat yang datang daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, bukalah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah saat ini berkat hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Semakin ditambah-tambahkan yang baik atasmu, segala yang baik terus bertambah mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin.